wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya KD Kreatif. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang Google Calendar. Nah, yang mana ketika kita ingin membuat jadwal ataupun sharing kegiatan kepada antar teman, misalkan ini bagi guru ataupun dosen ya yang punya kegiatan. Nah, sebenarnya ini bermanfaat untuk secara individu maupun secara kelompok gitu. Jadi bagi Anda semua yang aktif di Google Meet, di Zoom Meeting dan lain sebagainya itu juga bisa menggunakan Google Calendar. Jadi saya rekomendasikan menggunakan Google Calendar. Oke. Tutorialnya yang pertama kita searching dulu di Google Calendar. Oke. Kemudian kita pilih Google Calendar ya. Nah, seperti biasa di akun Gmail seluruh aplikasi milik Google itu kita harus login dulu dengan email kita. Nah, karena saya menggunakan email institusi, jadi saya langsung masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Di Google Calendar ini kita bisa mengatur. Nah, ini kan Maret 2022. Kita mau pakai jadwal bulanan, jadwal tahun atau mingguan. Nah, ini kita bisa ganti previewnya. Nah, kalaupun mau diganti, nah ini ada pilihan. Jadi kita bisa menampilkan jadwal harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau kita juga bisa setting ya. Kita mau saya mau beberapa tahun ataupun apa. Nah, ini bisa disetting. Kemudian 4 harian. Nah, kalau kita mau ganti mingguan misalkan. Nah, jadi tinggal kita klik mingguan, maka nanti akan berubah seperti ini. Kalau bulanan nanti akan seperti ini. Gitu. Nah, ini saya default menggunakan bahasa Inggris ya. Jika Anda ingin mengganti bahasa, tinggal klik ini, gambar gear ini, klik setting, kemudian ini kita pilih setting. Nah, tinggal kita ganti di sini bahasa Indonesia, maka nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi seperti itu jika ingin merubah. Oke. Setelah itu kita bagaimana cara menginputnya ya. Jadi misalkan kita punya kegiatan tanggal 6, ya kita tinggal klik aja. Nah, kita klik di sini dan kita pilih apakah ini termasuk event atau ada penugasan atau hanya untuk pengingat atau kita sudah janjian misalkan gitu. Nah, ini contoh misalkan saya event ya, saya akan melakukan rapat akademik misalkan. Akademik, contoh ini ya. Kemudian di sini sudah terintegrasi ya, mau pakai Google Meet atau mau pakai Zoom Meeting. Nah, kebetulan di akademik kami ini ada Zoom Meeting juga gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja mau pilih yang Google Meeting atau mau pilih yang Zoom. Nah, misalkan saya mau pilih Google Meet. Nah, kita tinggal klik Google Meet dan secara otomatis ini sudah ada linknya gitu. Dan nanti tinggal kita klik saja untuk memulai. Kita klik saja untuk memulai. Yang jelas di hari atau di tanggal 6 itu sudah ada Google Meet yang ini gitu dengan link ini gitu. Jadi lokasi ya bisa kita tambahkan ya, lokasi yang akan kita tentukan gitu. Berhubung ini online ya cukup ini aja. Tuh. Nah, kalau kita mau meng-invite ya bisa
Jadi tinggal kita klik masukkan alamat Gmailnya. Nah, bisa dimasukkan semuanya. Tapi kita juga bisa men-share, nanti mau kita buat public atau mau kita buat hanya khusus institusi kita. Nah, itu nanti di belakang bagaimana cara untuk men-share kalender ini. Jadi untuk 1 bulan ke depan, misalkan kita akan membuat kalender ini di sekolah kita. Jadi kita isi dulu semuanya, eventnya ataupun misalkan penugasan ataupun appointmentnya juga dari tiap tanggal ini nanti kita isi, kemudian kita save. Nah, ini sudah masuk ya, tanggal 6 rapat akademik. Nah, untuk yang selanjutnya ya kita tinggal input di tanggal-tanggal yang mana yang akan kita masukkan gitu. Nah, itu tadi cara untuk memasukkannya. Nah, misalkan tanggal 7 kita coba input lagi. Nah, kita ada event misalkan rapat kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan. Tapi kita menggunakan Zoom misalkan gitu. Ya kita tinggal add Zoom meetingnya. Kita tunggu. Nah, secara otomatis nanti Zoom meetingnya, nah ini sudah ada ID-nya ya. Nanti kita ketika sudah jamnya kita tinggal klik saja. Misalkan kita akan mulai rapat jam 8. Tapi yang jelas nanti partisipan yang akan join ya nanti akan muncul ini juga karena kita akan share linknya juga. Nah, kemudian kita misalkan kita ingin ada penjelasan juga di Zoom. Nah, kita bisa beri penjelasan eventnya. Jangan lupa untuk misalkan ada tugas ya atau misalkan kita ingin mengingatkan supaya mengumpulkan tugas sebelum mengikuti rapat gitu. Mengumpulkan laporan misalkan, mengumpulkan laporan terlebih dahulu di email. Nah, misalkan kita mau pakai email kita sendiri ya kita cantumkan aja gitu. Atau misalkan kita akan membuat jangan lupa mengisi form kesediaan. Nah, form kesediaan harus diisi dan dikirimkan ke email. Nah, nanti contoh filenya bisa dimasukkan di attachment ini. Nah, gitu. Jadi filenya yang harus diisi itu adalah file ini, Anda masukkan attachment, kemudian Anda klik save gitu. Jadi sangat mudah sekali. Nah, ini sudah masuk ya. Mahasiswaan. Nah, ada 3 cara nanti kalau kita ingin membagikan ini. Nah, kalau kita sudah isi semua, ada 3 cara untuk membagikannya. Yang pertama, apakah kita ingin membagikan PDF-nya? Nah, bisa. Jadi kita tinggal klik setting menu, kita pilih print ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Anda mau buat tampilan yang seperti apa? Misalkan kita tampilan normal atau yang besar gini. Nah, kita klik print. Kalau ingin menjadikan ini PDF, maka tinggal ini print to PDF atau save as PDF saja. Jadi tinggal kita save as PDF kemudian save. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini jika kita klik save. Nah, ini printable. Jadi secara otomatis akan tersave. Itu cara pertama. Jika kita ingin men-share juga, kita klik setting menu, kemudian ke setting ya. Dalam bentuk Excel. Nah, kalau kita ingin men-share dalam bentuk Excel, tinggal kita klik import dan export.
Nah, jadi nanti akan eh, filenya akan berbentuk Excel gitu. Jadi kita tinggal klik ekspor. Nah, secara otomatis akan berbentuk zip seperti ini. Nanti kita ekstrak, bentuknya akan menjadi Excel gitu. Ini untuk yang import. Jadi ada import dan ekspor. Yang ekspor adalah ini. Jika kita ingin mencetak Excel-nya gitu. Itu cara yang kedua. Kemudian kalau misalkan kita ingin men-share ini, jadi ada beberapa teman kita misalkan yang ingin menginput juga jadwalnya. Jadi supaya jadwal 1 bulan ini penuh gitu. Nah, tinggal kita klik. Nah, ini kan ada apa, my calendar ya. Ini yang birthday mungkin nggak perlu. Nah, yang apa reminder, jadi kita cukup yang ini, yang pilihan ini. Nah, yang kita isikan kan rapat akademik, rapat kemahasiswaan. Nah, yang ini kan. Jadi tampilan yang ini yang nanti kita akan coba share ke teman-teman kita. Caranya adalah tinggal kita klik titik 3 ini. Kemudian pilih setting and sharing. Nah, di sini kita akan ini. Jadi ketika kita akan membagikan, nah membagikannya ini kita tinggal klik get reservable link ini, kemudian bagikan ke teman-teman kita. Jadi bisa ke WA, bisa ke email dan lain sebagainya. Nah, akses permission-nya, nah itu apakah mau dibuat public, jadi semua orang bisa mengaksesnya, atau hanya untuk di institusi kita. Nah, berhubung saya di Universitas Jember, jadi cukup di institusi kita saja gitu. Misalkan hanya cukup 2 ini, atau kita hanya spesifik pada orang-orang tertentu ya, kita tinggal add saja. Jadi hanya email-email yang kita masukkan yang bisa mengakses gitu. Tapi kalau yang punya email yang sama, institusi yang sama, ya tinggal kita centang ini aja. Kemudian kita pilih ini. Nah, link inilah yang nanti akan kita sebarkan seperti itu. Copy link, kemudian kita akan bagikan ke teman-teman kita. Jadi seperti itu terkait dengan Google Calendar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.